Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One.com. Berita One News International hari ini bakal membahas pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri penyambutan pasukan militer yang kembali dari penugasan di Rusia dan memuji peran mereka dalam operasi militer di wilayah Kursk. Informasi lainnya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mulai angkat tangan, mengalami tekanan besar dalam upaya mendamaikan Rusia dan Ukraina. Hal itu turut dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang menyebut Trump sangat frustasi. Sekretaris Jenderal NATO mengungkapkan peringatan keras terkait ambisi Rusia ke depan. Dalam pernyataannya, Sekjen NATO Mark Rutte menegaskan bahwa ancaman Moskow tidak berhenti di Ukraina. Ia menyebut Eropa berpotensi menjadi target berikutnya jika agresi Rusia tidak dihentikan. Mark Rutte tiba di Berlin pada Kamis 11 Desember 2025 kemarin untuk memaparkan gagasan dasar soal masa depan aliansi dalam forum Munich Security Conference atau MSC. Salah satunya adalah peran negara-negara Eropa yang menurutnya harus mengemban tanggung jawab lebih besar ketika Amerika Serikat penopang utama fakta militer selama puluhan tahun menjadi kian sulit ditebak. Strategi keamanan nasional terbaru Amerika Serikat membuat sekutu NATO di Eropa tersentak. Di sana, Uni Eropa digambarkan lemah, lumpuh oleh persoalan migrasi, dan bukan lagi mitra utama Washington. Dalam forum MSC di perwakilan negara bagian Bayern, Berlin, Rutte memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan berhenti di Ukraina. Infrastruktur di Eropa Barat menurut dia nyaris setiap hari diserang, sementara disinformasi dan drone terus menebar ketakutan. Rutte menegaskan negara-negara NATO harus membayangkan diri berada dalam mode perang dan mempercepat kesiapan pertahanan sendiri. Untuk saat ini, katanya, hanya ada satu orang yang bisa menghentikan Putin, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Eropa harus mampu kembali meyakinkan penguasa Gedung Putih seperti yang selama ini sudah berkali-kali dilakukan. Hasilnya akan sudah bisa dilihat dalam beberapa hari ke depan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri upacara penyambutan satuan teknik militer yang kembali setelah menjalani tugas di Rusia Sabtu 13 Desember. Dalam pidato yang disiarkan kantor berita pusat Korea KCNA, Kim memuji para perwira dan prajurit resimen Zeni ke-528 Tentara Rakyat Korea atas tindakan heroik. Dan menunjukkan kepahlawanan massal dalam menjalankan perintah Partai Pekerja Korea selama penugasan luar negeri selama 120 hari. Rekaman video yang dirilis media pemerintah Korea Utara memperlihatkan para prajurit berseragam turun dari pesawat setibanya di negara mereka. Kim Jong-un tampak memeluk seorang prajurit yang duduk di kursi roda, sementara para pejabat dan pasukan lainnya berkumpul untuk menyambut kepulangan unit tersebut. Menurut KCNA, satuan Zeni itu diberangkatkan pada awal Agustus dan menjalankan tugas tempur serta teknik di wilayah Kursk, Rusia Barat di tengah perang melawan Ukraina. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukan Korea Utara memainkan peran penting dalam membantu Rusia memukul mundur serangan besar Ukraina ke wilayah Kursk. Setelah berhasil menghalau pasukan Ukraina, tentara Korea Utara kini dilibatkan secara aktif dalam operasi pembersihan ranjau darat di wilayah tersebut. Di antaranya ranjau anti-tank dan anti-personal yang ditinggalkan oleh pasukan Ukraina. Keterlibatan militer Korea Utara di Rusia berlangsung di bawah Fakta Pertahanan bersama kedua negara, berdasarkan sumber Korea Selatan, Ukraina, dan Barat. Pyongyang tahun lalu mengirim sekitar 14.000 tentara untuk bertempur bersama Rusia di wilayah Kursk. Lebih dari 6.000 diantaranya dilaporkan tewas. Peran besar Korea Utara dalam operasi tempur dan penjinakan ranjau ini menegaskan semakin eratnya hubungan militer antara Pyongyang dan Moskow. Kim Jong-un sebelumnya menyatakan bahwa kerjasama pertahanan kedua negara akan terus berkembang dan melaju tanpa henti. We stand with Ukraine.
Pemerintahan Kiev menyatakan siap menggelar pemilihan umum, namun menegaskan hal itu hanya dapat dilakukan jika sejumlah syarat terpenuhi, termasuk gencatan senjata, jaminan keamanan, serta dukungan pendanaan dari negara-negara barat. Penasihat senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, menjelaskan bahwa masa jabatan Zelensky telah berakhir pada Mei 2024. Tetapi pemilu belum digelar karena status darurat militer. Isu ini kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai Kiev tidak seharusnya terus menunda pemilihan dengan alasan perang. Zelensky membantah ingin mempertahankan kekuasaan dan menyatakan kesiapan menggelar pemilu. Namun, ia menegaskan Ukraina membutuhkan bantuan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk menjamin keamanan selama proses pemungutan suara. Podolyak menyebut 3 prasyarat utama agar pemilu dapat dilaksanakan. Pertama, tidak boleh ada serangan rudal maupun drone sehingga gencatan senjata dinilai mutlak diperlukan. Kedua, prajurit di garis depan serta warga di wilayah dekat pertempuran harus tetap memiliki hak politik. Ketiga, jutaan warga yang mengungsi membuat penyelenggaraan pemilu menjadi rumit dan membutuhkan biaya besar. Menurut Podolyak, Kiev hanya akan melangkah jika seluruh prasyarat tersebut, termasuk pendanaan, benar-benar terjamin. Sementara itu, Moskow menilai langkah Ukraina sebagai manuver untuk mendorong gencatan senjata dan tetap menolak penghentian perang sementara dengan alasan perdamaian harus bersifat permanen dan menyentuh akar konflik. Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas setelah pemerintah Kamboja menuding Thailand masih melakukan pemboman. Hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kedua negara telah sepakat menghentikan pertempuran. Pemerintah Kamboja melaporkan bahwa serangan udara Thailand masih terjadi pada Sabtu 13 Desember. Meskipun sebelumnya disampaikan adanya kesepakatan gencatan senjata. Bentrokan terbaru di antara dua negara Asia Tenggara itu telah memicu krisis kemanusiaan. Dengan sekitar 1,5 juta warga mengungsi dari wilayah perbatasan di kedua sisi. Baik Thailand maupun Kamboja saling menyalahkan atas kembali pecahnya konflik.
Situasi itu muncul tak lama setelah Trump mengumumkan bahwa Bangkok dan Phnom Penh sepakat menghentikan pertempuran di kawasan perbatasan yang disengketakan. Yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 20 orang dalam sepekan terakhir. Trump menyebut dirinya telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet terkait eskalasi konflik tersebut. Ia menyatakan kedua pemimpin telah menyepakati penghentian seluruh serangan dan kembali pada perjanjian damai yang sebelumnya dicapai dengan mediasi regional. Kesepakatan itu juga melibatkan peran Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang disebut membantu mendorong proses deeskalasi. Trump menyampaikan bahwa Thailand dan Kamboja disebut siap memulihkan stabilitas dan melanjutkan hubungan dagang, termasuk dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Anutin menegaskan bahwa Kamboja seharusnya mematuhi gencatan senjata yang telah disepakati. Ia menyatakan bahwa pihak yang melanggar kesepakatan perlu bertanggung jawab memperbaiki situasi, seraya menyebut pembicaraannya dengan Trump berlangsung positif. Pesawat dan kapal militer Amerika Serikat terlihat beroperasi di wilayah selatan Puerto Rico pada Jumat 12 Desember. Sejumlah alutsista yang terpantau antara lain helikopter CH-53E Super Stallion yang bermanuver di Bandara Mercedita Ponce, serta dua kapal dok angkut amfibi kelas San Antonio milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang terlihat beroperasi di lepas pantai Puerto Las Americas. Aktivitas tersebut berlangsung di tengah meningkatnya operasi militer Amerika Serikat di kawasan Karibia. Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap Venezuela dengan mengawasi pengerahan kekuatan militer yang lebih besar di wilayah tersebut. Pemerintahan Trump menyatakan tidak mengakui Nicolas Maduro.
sebagai presiden Venezuela yang sah. Maduro diketahui telah berkuasa sejak 2013 dan mengklaim memenangkan pemilihan kembali pada tahun lalu. Namun, pemilu tersebut dinilai tidak sah oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara barat. Pengamat independen menyebutkan bahwa pihak oposisi justru memenangkan pemilu dengan selisih suara yang signifikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mulai angkat tangan mengalami tekanan besar dalam upaya mendamaikan Rusia dan Ukraina. Hal itu turut dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt yang menyebut Trump sangat frustasi. Lantaran proses diplomasi kedua pihak berjalan lamban dan belum menunjukkan hasil nyata. Meski berbagai dialog intens telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir, bahkan baru-baru ini melalui utusan khususnya, Steve Witkoff, yang disebut tengah berkomunikasi aktif dengan Rusia, Ukraina, dan Eropa. Telah menghabiskan waktu lebih dari 30 jam untuk perundingan damai Eropa. Namun Gedung Putih belum melihat tanda-tanda terobosan nyata. Situasi ini membuat Trump semakin tertekan, terutama ketika tekanan global meningkat agar Amerika Serikat mengambil peran yang lebih besar dalam mendorong penyelesaian konflik. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut Trump sangat frustasi terhadap perang itu.
meski Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat sangat dekat dengan kesepakatan damai. Pengamat menilai pemerintahan Trump belum memberikan tekanan nyata kepada Moskow untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat negosiasi mandek dan menambah frustasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terhadap perkembangan diplomasi yang berjalan lambat. Presiden Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino resmi digugat ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Selain Gianni, Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA, Alexander Kaverin juga digugat ke ICC. Keduanya diseret ke ICC oleh koalisi luas yang terdiri dari pemain sepak bola Palestina, klub-klub Palestina, pemilik tanah, serta kelompok advokasi internasional seperti Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, dan Justice Advocates. Bukan tanpa alasan, tudingan ini dilontarkan karena FIFA dan UEFA dituduh berperan dalam mendukung kejahatan perang Israel. Dalam aktivitas klub-klub sepak bola yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur. Menurut dokumen gugatan, keduanya secara terang-terangan memberikan dukungan finansial, struktural, dan legitimasi kepada klub-klub sepak bola Israel yang berada di wilayah pendudukan.
Adapun klub-klub ini diketahui bermain di tanah yang direbut dari warga Palestina dan tetap diizinkan mengikuti kompetisi resmi Asosiasi Sepak Bola Israel. Beberapa di antaranya bahkan telah tampil di turnamen yang diselenggarakan UEFA. Tindakan tersebut sontak memicu perdebatan. Kelompok penggugat menilai tindakan ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional. Mereka mengatakan FIFA dan UEFA turut mendukung pelanggaran Statuta Roma, terutama pasal yang melarang pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan. Perwakilan Irish Sport for Palestine, Rebecca O'Keefe, menegaskan bahwa dukungan FIFA dan UEFA secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap pendudukan ilegal Israel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.